kadang tuh beberapa klien tuh gini, Mas ini harganya berapa ya? Tak kasih red card gitu. Terus Mas ini cuma gini doang kok mahal banget. Terus kayaknya kemarin aku ini bisa harganya cuma segini. Prinsipku tuh aku sebenarnya ini sih aku nggak mau keluar dari zona nyamanku, tapi memperlebar zona nyamanku. Oh gitu, bukan malah keluar dari zona nyaman? Enggak lah, masa udah nyaman kok malah tinggalin gitu loh. Halo guys, welcome back to Konten Pejuang Cuan, sebuah konten ngobrol santai dengan para pekerja, membahas soal pekerjaan dan juga keluhan-keluhan yang mereka lagi lakukan. Masih bersama saya, sang pemilik konten dan salah satu personil dari podcast Ngocak yang tidak ada viewersnya sama sekali. Kali ini kita kedatangan bintang tamu seniman, yang kemarin juga seniman, yang kali ini seniman, tapi beda. Samanya cuman yang Mas Yuna Prasegy ini temannya, tapi temannya nggak kalah, storynya juga nggak kalah keren. Langsung aja kita perkenalkan Mas Lokananta Wibisono. Halo. Halo Mas, selamat datang di Konten Pejuang Cuan untuk Mas Lokananta. Terima kasih. Gimana Mas? Ini gimana enaknya manggilnya? Mas Lokananta, Mas Wibisono, apa yang mana nih? Boleh Loka aja boleh. Mas Loka aja ya, biar lebih akrab lah ya. Tapi gimana Mas kabarnya hari ini? Sehat? Ya alhamdulillah, begini-begini aja. Oke Mas, lagi sibuk apa sekarang anyway? Sekarang sibuknya kerja remote working gitu di studio desain di Jogja sama di Magelang. Terus sambil ya part time running studio sendiri, terus juga aktifnya buat ngidupin komunitas ilustrasi di Nganjuk. Gitu. Oh ada komunitas juga. Iya. Keren. Tiga pekerjaan sekaligus. 3 aktivitas sekaligus. Ya biar nggak gabut gitu loh. Biar terus bergerak aja. Oh keren, biar bergerak. Anak muda zaman sekarang itu gabut. Enggak. Oke, for information buat kalian, bulan lalu Mas Loka dan juga tim itu lagi ngadain pameran bareng Dispora Budpar Nganjuk. Itu yang mengadakan pameran seni dan juga sub bidang kreatif. Apakah itu benar Mas? Ya benar. Nah kalau boleh tahu sharing dikit dong, pamerannya seperti apa, siapa aja yang hadir, terus konsepnya apa, berbau apa? Kalau pameran kemarin itu sebenarnya masih dalam satu lingkup acara dari Dispora Budpar dan Nganjuk Creative Hub, acara ini Pekan Budaya gitu. Pekan Budaya Nganjuk. Jadi rangkaian acara, jadi ada pagelaran wayang juga kemarin, terus dance, terus sebenarnya pameran utamanya itu pameran keris dari jurusan keris dari ISI Surakarta. Oke. Diundang untuk bikin pameran di Nganjuk, tepatnya di Balai Budaya Empu Sendok. Terus kebetulan aku sama tim sama anak komunitas ini ngisi booth komunitas kreatif. Jadi fokusnya emang aku buat kenalin komunitasku ke khalayak lah gitu. Oke. Nah sampai akhirnya pemerintah juga mendukung. Nah ini gimana rasanya? Padahal kan yang saya tahu kalau pemerintah itu jarang banget yang namanya itu ngasih, bukan jarang sih, emang saya mungkin yang nggak tahu ya jarang kolaborasi lah sama yang namanya seniman. Sebenarnya kalau dibilang mendukung, ya mendukung tapi masih belum sesuai porsinya. Maksudnya alhamdulillah masih difasilitasi untuk dikasih tempat dan dikasih event itu tadi yang Pekan Budaya itu. Tapi ya namanya juga prototipe lah ya, masih percobaan yang pertama. Karena ya waktu lagi dibahas itu ya secara jujur kalau dari dinas itu memang ngasih tahu kalau ya ini event pameran pertama kami, jadi ya masih banyak yang kurang ya pastilah kalau yang pertama pasti masih percobaan gitu, jadi nanti biar ada ruang untuk improve ke depannya kayak gitu sih. Oke, berarti sampean yang mengawali pameran yang ada di Nganjuk pertama kali berarti apa gimana? Mungkin yang secara nama ini mungkin ya, nama apa namanya,
dari Dispora sama dari Nganjuk Creative Hub itu yang pertama. Oke. Sebelumnya tuh sebenarnya ada tapi masih dalam lingkup pendidikan. Yang aku tahu tuh sebelumnya tuh ada pameran seni lukis MGMP MGMP SMP. Jadi guru seni SMP tuh bikin pameran gitu. Cuma aku belum tahu waktu itu udah diinisiasi oleh Nganjuk Creative Hub atau belum, aku kurang tahu. Oke, tadi intermezzo aja Mas. Sekarang kita bicara soal pekerjaan. Seperti yang saya bilang tadi, kalau misalnya kita nggak masuk pekerjaan, bukan konten pejuang cuan namanya. Nah, pekerjaan Mas Loka ini kan berhubungan dengan sketsa, lukisan, dan juga kayak desain-desain lah. Nah, apakah memiliki pendidikan seni, latar belakang seni, atau memang sudah bakat dari sejak kecil di bidang seni atau lukisan, desain? Kalau bicara soal background pendidikan, emang lulusan dari ISI Yogyakarta, prodinya desain interior. Jadi apa namanya? Dan sekarang juga kerjanya di bidang desain, tapi di desain grafis, gitu. Itu jadi emang background pendidikan ya tadi bidang di desain dan sebelumnya juga udah punya minat di seni rupa lah. Ya secara umumnya udah punya minat di seni rupa gitu. Jadi apa dari kecil suka seni rupa aja, berarti meneruskan aja biar nggak putus lah. Oke, nah Mas Loka ini bisa jelaskan nggak profesi desain grafik itu apa? Apa kerjanya itu ngapain aja sih? Kan rata-rata orang awam mikirnya ya cuma ngedit, terus cuman warnai, terus cuma gambar. Apakah cuma sekedar itu aja? Apakah ada yang lain mungkin? Kalau ini ya, kalau jawaban diplomatisnya sebenarnya kayak desain itu ini sesuai waktu kuliah itu kalau desain itu ya harus bisa ngadirin solusi, harus bisa ngasih solusi ke klien gitulah, terus ke konsumen gitu. Terus kalau kebetulan kalau aku tuh kerjanya di desain logo dan branding gitu, visual branding. Jadi ibaratnya ada klien yang minta, Mas aku mau bikin logo dan ini brandingku biar orang tertarik untuk beli misal. Ya udah jadi fokusnya ya tadi tujuannya masalahnya ya udah aku pengen produkku itu bisa dikenal orang dan dibeli, itu gimana? Biar orang tuh jadi tertarik itu gimana? Itu kalau aku kerjanya di bidang itu ya gimana caranya aku bisa nge-branding satu produk itu orang bisa tertarik untuk beli karena dia lihat dan dia juga bisa beli karena dia loyal sama produknya. Kayak gitu. Sudah berapa lama Mas kira-kira di pekerjaan ini? Kalau udah berapa lama ya? Udah 2 tahun ini kayaknya. Udah mau jalan 3 tahun. Udah mau jalan 3 tahun. Oke, berarti sudah ada apa namanya karya lah ya yang dikeluarin. Ya lumayan banyak, lumayan. Ya namanya juga kerjaan kan, maksudnya klien juga ya alhamdulillah, maksudnya beragam lah. Alhamdulillah. Iya. Nah, sebelum menjalani pekerjaan yang sekarang Mas, apa pernah melakukan pekerjaan lain mungkin selain dari desain grafis? Nggak ada. Berarti pure desain grafis. Jadi sudah udah freelance graphic design itu justru udah dari SMA sebenarnya. Enggak, dari SMP. Dari SMP. Waktu itu kan zaman-zamannya ngetren-ngetrennya ini kan apa? Graffiti bomber gitu kan. Graffiti. Itu udah mulai ngejual gambar gitu kayak apa namanya? Kayak ada temen gitu yang aku tolong bikin tulisan dong namaku gitu. Terus akhirnya dibayar. Ya enggak banyak tapi yang penting kan kayak seneng aja gitu, apa namanya, dapat uang dari uang. Kita gambar gitu. Tuh dari SMP. SMA itu mulai belajar waktu itu software pertama kali belajar tuh di Corel Draw tuh SMA. Tuh udah mulai nyoba-nyoba di situ, ngulik-ngulik terus, akhirnya bisa dimintain tolong buat ngedesain apa gitu. Waktu itu seingatku jersey sepak bola SMA ku Semada Nganjuk itu. Dulu aku dimintai teman-temanku tuh apa namanya
tolong desainnya dong jersey-nya gitu. Terus yaudah akhirnya walaupun kok dipikir-pikir sekarang tuh kayak untungnya agak banget gitu loh. Tapi kayak seneng ngelihat jersey-nya itu dipakai terus dipakai tanding tuh seneng banget gitu loh. Tuh dari jadi mulai itu dari SMP terus SMA itu terus jadi nggak pernah nyobain pekerjaan yang lain gitu. Oke, tapi pernah sempat berpikiran nggak mau mencoba pekerjaan lain? Mungkin bosen, pengen ganti, atau pengen ngerasain sensasi yang lain, pernah nggak? Kalau aku prinsipku tuh aku sebenarnya ini sih aku nggak mau keluar dari zona nyamanku, tapi memperlebar zona nyamanku. Oh gitu, bukan malah keluar dari zona nyaman? Enggak lah, masa udah nyaman kok malah ditinggalin gitu loh. Nah, iya. Kan ibaratnya ya nggak apa-apa sih ada orang yang merasa perlu begitu. Tapi kalau aku ngerasa cukup aman dengan ini, aman dan nyaman dengan ini, ya udah. Tapi gimana caranya ini bisa tak kembangin, bisa tak perlebar lagi. Ya contohnya ini wes. Tadi saya bilang kalau apa nggak bosan atau apa gitu. Makanya kenapa aku ada idealis dan realistis tadi karena ya berusaha menjaga kewarasannya di situ gitu. Maksudnya kayak seimbang. Iya seimbang. Jadi kayak misal aku bosan ngedesain gitu ya. Yaudah aku gambar. Misal aku gambar sketsa tadi bosan, aku ke ilustrasi. Misal ke ilustrasi aku bosan, baru kali ini ngerasa kayaknya aku bisa nulis deh. Aku nulis. Ya nulis juga yang berhubungan dengan ini sih, dengan desain terus sketsa dan segala macam gitu. Jadi ya masih di zona nyaman yang sama, di bidang yang sama, tapi coba dikembangin yang lain gitu. Oh, berarti tidak meninggalkan bakatnya sampean ya, malah memperlebar bakat. Enggak meninggalkan sama sekali. Tapi gini Mas, ada bedanya nggak antara desain grafis sama DKV desain komunikasi visual itu ada perbedaan nggak? Kan mungkin di beberapa orang ngiranya desain grafis ya sama mungkin sama DKV atau sama-sama gambar lah, sama-sama ngedit. Itu ada nggak perbedaan? Kan mumpung sampean kalau nggak salah desain grafis kan tadi. Iya. Nah itu mungkin ada bedanya nggak? Pekerjaanku desain grafis, ya tadi pendidikanku desain interior. Desain interior. Terus tapi sekup pekerjaanku mungkin bisa bisa masuk ke DKV. Mungkin DKV itu lebih ke ini kali ya, ke sekup besar pekerjaan graphic design gitu. Jadi pendidikannya ya DKV itu. Walaupun sebenarnya aku tahu ada jurusan desain grafis juga. Cuma sepenangkepku sekarang itu desain grafis dan DKV itu bedanya ya, kalau desain grafis itu produknya ya produk grafik gitu. Grafik berarti kan kita udah pasti kepikiran kalau itu ya digital, produk digital gitu. Terus kalau DKV itu lebih luas lagi, bisa dalam kemasan produk. Terus bisa wayfinding. Kalau wayfinding itu istilahnya signage gitu. Misal kita ke ke galeri atau ke museum yang udah bagus gitu lah. Ya udah kita masuk, kita lihat papan petunjuk, ada icon-iconnya, ada simbol-simbolnya tuh. Oh ini toilet, ini ini arah ke sini sini. Yaitu itu dikerjakan oleh graphic designer yang mungkin dulunya belajar di DKV. Jadi DKV itu sekupnya lebih luas lagi. Jadi nggak berkutat di produk digital. Jadi bisa produk yang cetak, terus yang 3D itu ada bentuknya. Gitu. Keren. Berarti lebih luas DKV Mas ya. Iya. Tapi desain grafis juga punya ranahnya sendiri, itu wilayahnya sendiri untuk. Ya mungkin ibaratnya kayak graphic design mungkin ada di dalamnya DKV gitu. Iya. Tapi pernah ada yang komentar nggak Mas mengenai pekerjaan Mas Loka sendiri? Mungkin yang nyinyir atau yang memang muji, terus dibaliknya apaan sih gitu, cuma gitu aja kok seneng gitu, ada nggak? Nggak tahu nggak tahu karena ada atau enggak. Atau mungkin karena saya
terlalu nggak peduli itu sama itulah, sama omongan orang. Ya itu sih apa namanya, mungkin ya bisa jadi ada ya gimana ya, maksudnya kayak semua orang tuh zaman sekarang apa-apa dikomentarin kan. Nah itulah musuh terbesar Indonesia itu sebenarnya dijajah negara sendiri, ya itu omongan-omongan rakyat yang tidak senonoh yang tidak selalu mematikan kreativitas, ya itu gimana Mas kalau menyikapi hal-hal seperti itu? Sampean mungkin ada yang nyinyir, itu sampean nanggepinnya gimana? Apakah bodo amat apa ya wis lah, wis karepmu lah, bikin karyaku, ya wis karyaku. Itu sebenarnya mungkin bukan nyinyir kali ya, tapi terjadinya begini, apalagi di grafik desain gitu ya, grafik desain yang aku kerjain gitu. Kadang tuh beberapa klien tuh gini, Mas ini harganya berapa ya? Tak kasih red card gitu. Terus Mas ini cuma gini doang kok mahal banget. Terus apa kayaknya kemarin aku di ini bisa harganya cuma segini gitu. Terus ya udah, cuma kadang mungkin bukan nyinyir, cuma kurang edukasi. Mungkin. Ya itu. Jadi sebenarnya itu bukan tugasku juga untuk mengedukasi klien, tapi ya gimana ya? Waktu kuliah pun juga sebenarnya diajarkan kalau ya kita punya ilmu ya kita share gitu loh. Ya jadi sebisa mungkin klien tuh juga dikasih pemahaman kalau yang kita kerjain tuh begini. Kenapa mahal? Karena yang kita pelajarin tuh ini. Jadi harus apa ya? Harus bisa ngejelasin tuh ke klien. Itu. Jadi kalau aku seringnya ya memang ketemu dengan klien yang begitu gitu. Mintanya murah, speknya bagus. Iya, itu sering banget itu kayak minta murah, cepet. Iya, minta terus bagus. Masih hidup. Aduh. Oke Mas, masuk pertanyaan lebih sensitif. Soalnya kan kita bahas soal uang nih. Ini kan bisa di-spill nggak kalau penonton nih, pendapatan menjadi seorang desain grafik itu berapa? Kisaran di digit berapa mungkin? Kalau masih ini ya, biasanya tuh ya mungkin kalau kayak di programmer juga itu biasanya ada yang kayak fresh graduate itu nanti berapa, terus nanti masuk ke tahun ketiga sampai ke-5 itu berapa, terus itu tahun ke-5 ke-10 dan seterusnya itu bisa beda lagi. Nah kalau sekarang ini kan masih ya, tadi aku kerja juga baru mau jalan 3 tahun ya, UMR Jakarta lah ya, karena kerjaku di Jakarta. Jadi karena kerjaku di Jakarta itu jadi UMR Jakarta. Terus habis itu mungkin lebih banyak di freelance-nya kali ya. Lebih banyak ke freelance. Lebih banyak di freelance-nya. Maksudnya pendapatannya lebih banyak di freelance-nya, karena kan ya kalau kerja itu tadi ya hitungannya kan masih belum 3 tahun kan, masih hitungannya masih UMR gitu. Jadi freelance tuh ya lumayan lah lebih banyak. Oke, berarti lebih banyak main di freelance-nya berarti ya? Sebenarnya bukan lebih banyak main di freelance-nya, tapi beberapa kali freelance tuh kayak udah bisa nutup gaji sebulan gitu biasanya. Ternyata sangka tidak disangka, sudah mencukupi ternyata. Berarti cukup nggak itu untuk memenuhi kebutuhan dari Mas Loka sendiri? Kalau cukup, apalagi kan aku nggak keluar biaya untuk ngekos, untuk makan, karena masih ikut orang tua juga. Ya cukup, alhamdulillah. Oke. Nah kalau itu kan desain grafik itu kan banyak tuh toolsnya. Nah itu kalau beli alat edit itu apa nggak mahal Mas? Beli alat edit dari tools untuk yang namanya desain grafik itu, ilustrasi itu, apa nggak mahal? Ya sekarang kayak misal mau beli yang ori kayak Adobe gitu kan, sekarang juga udah sering banyak potongan kok, subscription per bulan tuh berapa gitu tuh. Ya alhamdulillah udah gitu loh, maksudnya udah bisa gini. Cuma
Ya sebenarnya tergantung kitanya juga sih. Temanku ada yang dia pakai software gratisan pun juga bisa kerja produktif juga gitu loh. Oke. Jadi sebenarnya nggak benar-benar tergantung alat juga. Yang penting kita bisa nguasain kita bisa nguasain bidangnya, terus kita bisa menciptakan karya atau hasil kerja yang baik tanpa software yang mungkin yang mahal gitu ya nggak apa-apa juga, bisa juga gitu loh. Oke. Faktanya juga banyak gitu. Nah itu tuh yang harus dipelajari dari Mas Loka. Berarti kekurangan tools itu nggak membuat ya udahlah putus asa, nggak jadi berkarya, terus juga putus jadi ya males-malesan. Alasannya wah aku lo nggak ada ini, ya udah nggak usah lah. Wah, pemikirannya sempit banget. Kalau ini mikirku tuh aku bisa menghasilkan karya maksimal saat ini ya dengan alat yang segini dulu gitu loh. Oke, berarti pelan dulu lah ya, nabung dulu. Ya udah maksimalnya segini, ya udah nggak apa-apa gitu. Kadang-kadang kan orang tuh punya ekspektasi tuh udah tinggi banget, nggak bisa ngelola ekspektasinya. Iya. Terus aku pengen bikin karya yang begini-begini, tapi harus pakai alat ini ya, kayak gitu. Terus yo kalau aku mikirku ini bisa kok diakali pakai ini gitu. Yang penting maksimal dengan alat ini dan saat ini juga maksimal dengan ini ya udah gitu. Berarti berkarya itu nggak harus perfect Mas ya? Berkarya itu menurutku harus perfect. Tapi harus lihat kondisinya juga. Maksudnya aku perfect dengan kondisiku saat ini ya udah. Oke, iya. Oke Mas, setelah apa yang kita bahas tadi, apakah Mas Loka itu mencintai pekerjaan yang sekarang sebagai seorang desain grafik? Love hate relationship ya. Cinta dan benci gitu. Loh kenapa ini kok cinta dan benci ini kenapa ini? Boleh tahu sedikit? Cintanya kalau ketemu klien yang menghargai kerjaan kita. Hate-nya kalau ya nggak ketemu klien yang kayak gitu loh. Ya kayak aku jelasin tadi Yang banyak mau, minta cepat, bagus dan murah kayak gitu. Kelihatannya masih banyak deh orang kayak gitu. Ngakunya teman tapi kok minta, aduh ya ampun, itu merugikan Mas ya sebenarnya itu. Ya merugikan sih enggak, karena kan kita bisa milih untuk aku nggak jadi menerima kerjaanmu gitu. Kan tuh kayak mengelola emosi kita kan. Iya. Tapi kan kadang-kadang wah aku butuh jadi ya gimana, makanya kan love hate gitu kan tadi ini. Jadi dilema sendiri lah ya. Oke. Nah, rencana selanjutnya untuk Mas Loka sendiri apa ke depannya? Apakah ada pameran sendiri? Apakah gimana di rencana ke depan? Kalau rencana ke depan sih ya bakal ada pameran sendiri sama teman-teman komunitas ilustrasi itu. Terus ya pengen banget bisa pameran tunggal gitu di Nganjuk. Karena ya udah banyak pikiran di otak yang harus disampaikan gitu. Oke, ini Mas sebelum berakhir ya, aku pengen bahas kayak pameran tunggal. Pameran tunggal itu beda nggak sih sama yang apakah ada arti sendiri untuk pameran tunggal itu? Oh sama yang tadi yang komunitas itu ya? Sama yang komunitas, apakah ada perbedaan? Apakah sampean juga bergerak sendiri? Apakah gimana? Apakah tetap dibantu oleh komunitas? Kalau masalah dibantu komunitas mungkin iya bisa jadi. Cuma memang kebanyakan akan pakai karyaku sendiri gitu loh. Maksudnya ada narasi yang pengen aku bawa gitu. Ya sementara ini sih masih digodok ya ininya narasinya, konsepnya kayak gimana, temanya apa masih digodok. Jadi ya semoga aja nanti tahun depan bisa pameran. Amin. Apakah ada bantuan dari pemerintah, Mas? Ayo, Nganjuk Creative Hub, Dispora, mau bantu nggak? Oke, itu sudah ada pertanyaan dari Mas Loka, salah satu seniman. Jadi tunggu apa lagi buat kalian yang di atas sana membantu kita para seniman. Jadi seniman ini banyak sekali yang kurang terekspos. Karyanya juga bagus-bagus dari Nganjuk. Dan tunggu apa lagi? Expose. Jangan memikirkan pribadi lah ya tentunya.
Terakhir nih Mas, wejangan buat kaula-kaula muda, buat anak-anak muda yang lagi bekerja ataupun yang lagi mungkin fresh graduate, itu dari sampean apa untuk menjalani kehidupan mereka? Supaya tidak putus asa lah. Apa ya, fokus sama diri sendiri sih, terus ngelola ekspektasi. Terus kadang kan ekspektasi itu nggak datang dari diri sendiri kan, kadang dari orang lain, dari orang tua, dari dari orang sekitar. Kan kadang-kadang ngelihat teman sendiri kok udah gini ya, udah pencapaiannya udah gini ya. Itu jadi ngerasanya kayak dunia nggak adil buat dirinya gitu. Iya. Kebanyakan fresh graduate kan kayak gitu. Soalnya ya gimana ya, udah pernah ngalamin kayak gitu. Jadi ya udah fokus sama diri sendiri, ngelola ekspektasi, terus nggak usah terlalu mikirin apa pandangan orang, asal nggak ngelanggar hukum dan norma sih itu. Langsung gas aja ya, berkarya pada yang sesuai minat dan juga bakatnya. Iya, ya kalau nggak gitu ya itu sebenarnya ini juga sih, kalau misal teman-teman yang dari jurusan seni kuliahnya, terus kadang masih ragu untuk berkarya karena takut dipandang orang, ini kok gini sih gitu. Nah itu ya mencoba untuk bodo amat tuh juga baik. Oh iya, karena seni bodo amat itu diperlukan. Oke, itulah sewejangan dari Mas Loka, itulah juga perbincangan kita dengan narasumber, yaitu Mas Loka Wibisono, sang desain grafik dari Nganjuk. Sebelumnya terima kasih Mas sudah datang di Konten Pejuang Cuan, dan buat kalian jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dan buat Kreatif Hub dan juga pemerintah, Mas Loka sudah datang. Kalian kapan? Dan segera datang, kita tunggu ya. Kita berbincang-bincang demi Nganjuk yang lebih berkembang. Sekian, saya Zaminur, sang pemilik konten, dan juga Mas Loka, narasumber kita pada kali ini. Sekian, saya Zaminur. Sampai jumpa.